Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Teen Sister Slam Dataken volume 21 part 25. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah mengetahui posisi Apito, Jelanus bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa melihat kecepatan Jelanus. Jelanus hanya mengincar Apito yang ditahan Gale karena mencoba melawan Jelanus. Semua mencoba bergerak menjadi satu kesatuan karena yang ada akan hanya mati jika terburu-buru. Gale melangkah maju mencoba melindungi Apito. Namun sangat mengejutkan, tanpa disadari Apito sudah dihajar dan dipukuli oleh Jelanus. Setelah Apito terlempar, Jelanus merubah pandangannya ke arah Gale. Alhasil baril terkuat Tempest tumbang dalam satu pukulan dan pingsan. Semua orang terkejut melihat kejadian ini. Dalam sekejap yang terkuat tumbang satu persatu. Suara Ramirez bergema di dalam labirin. Kalian tidak perlu khawatir. Titik gelang kebangkitan sudah aku rubah. Gelang kebangkitan bersinar, menyinari lengan semua orang. Namun pihak Dino masih ragu dengan Ramirez karena baru saja bermusuhan. Dino merasa tidak akan aman jika melarikan diri bersama mereka. Karena itu, Dino memutuskan mengajak Pico, Gracia, dan Mefuruki melawan Jelanus. Dino akan menunjukkan kejantanannya. Jelanus menatap Dino dan berkata, "Bukankah kalian anak buah Velve? Apakah kalian mengkhianatinya?" Dino membalas, "Mengkhianati? Justru Velve yang mengkhianati kami. Velve menguasai kami dan segalanya. Dia benar-benar brengsek. Dan kau, Jelanus, jika kau ingin bertarung dengan kami, maka persiapkanlah dirimu." Tentu saja, Dino berpikir, kita berempat tidak akan menang melawan Jelanus. Tapi Dino dan yang lainnya punya tekad akan menjadi lebih kuat di sini. Dino menebak, sepertinya tujuanmu, Jaegion dan Apito. Jelanus tidak akan membunuh mereka, karena membunuh mereka di labirin itu percuma. Dan Jelanus tidak akan melawan kita jika kita memberikan Apito. Bagi Dino, Jelanus akan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Karena itu, aku tidak akan membiarkanmu mengganggu kami. Kemudian Dino mendengar ada seseorang yang memanggil nama Dino dengan gembira dan berkata, "Dino, kau yang paling utama akan aku bunuh jika kau menjadi musuhku. Tapi ternyata kau teman yang lebih bisa diandalkan, bahkan menentang Jelanus di saat seperti ini. Dan kau harus membawa semua orang ke tempat yang aman." Diablo berdiri di hadapan Jelanus dengan santai berkata, "Raja serangga yang malang." Menghadapi Diablo, Jelanus sedikit terguncang dan melepas Jaegion dari cengkramannya. Saat menatap Diablo lebih dekat, Jelanus merasakan rasa sakit pada seluruh tubuhnya. Dan itu adalah tanda Diablo berbahaya. Dan rasa sakitnya sama saat Jelanus melawan Raja Iblis Milim. Dengan santai Diablo berkata, "Izinkan aku mengujimu agar aku tahu seberapa bagus dirimu." Pertarungan dimulai dengan Jelanus yang bergerak tanpa suara diam-diam merayap ke arah titik buta Diablo.
Jelanus melancarkan tendangan di belakang arah kepala Diablo yang tak berdaya. Diablo berdiri tenang, seolah-olah tak menyadari adanya ancaman. Trik semacam itu bukanlah apa-apa bagi Diablo. Dengan mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu memutar tubuhnya dengan kakinya yang lebih keras dari lengan Carrera, Diablo memblokir tendangan Jelanus. Kerangka Jelanus bersinar. Diablo mendecah. Astaga, Hirokane ini akan sulit untuk dihancurkan. Setelah melihat kerangka Jelanus kumpulan Hirokane, Diablo mengubah auranya. Jari Diablo berubah seperti gunting bersinar Hirokane. Dan itu tanda jari gunting Diablo kelas mitos. Jelanus berkata, "Berhenti tertawa dan jangan bermimpi. Apa yang tidak bisa kau lakukan?" Seluruh tubuh Jelanus bergetar. Rambut warna perak menjalar dari dahinya ke belakang punggungnya. Dua sayap muncul seakan-akan mengancam Diablo. Tangan Jelanus berubah menjadi 3 pasang seperti Asura Draguel. Tangan bawah mempunyai kekuatan khusus sihir. Tangan atas bergetar menjadi ablet. Sedangkan tangan tengah adalah garis mematikan yang menahan serangan dan kekuatan apapun. Untuk saat ini, menyerang Jelanus dengan kekuatan apapun itu sama saja dengan tangan kosong. Intinya, menyerang Jelanus itu sama saja dengan memotong tangan sendiri. Jelanus tidak memiliki kelemahan. Jelanus ahli dalam serangan jarak jauh, dekat, dan menengah. Namun, apapun yang dilakukan Jelanus itu tidak membuat Diablo gentar sedikit pun. Walaupun seluruh nilai asistensi Jelanus itu terkait dengan daya tempurnya. Diablo menikmati pertarungannya dengan Jelanus yang seharusnya lebih unggul darinya. Diablo ahli soal mana. Jumlah magical Diablo yang hilang itu dapat dipasok lagi dari atmosfer. Diablo tidak membutuhkan nilai angka asistensi dan hanya membutuhkan kekuatan murni. Dulu Diablo membunuh manusia ketika bosan. Karena itu Diablo selalu terpesona dengan musuh yang tidak bisa dikalahkan. Karena itu melawan Jelanus adalah kebanggaan tersendiri bagi Diablo. Jelanus berkata, "Apa kau tidak mengerti perbedaan kekuatan kita?" Dengan santai Diablo membalas, "Kalau begitu lanjutkan dengan mengalahkanku." Sejujurnya Diablo jengkel karena Jelanus tidak pernah menggunakan kekuatan besar sama sekalipun. Ini membosankan. Seiring berjalannya waktu, tanpa kekuatan istimewa, Diablo dibuat kewalahan. Namun bagi Diablo tidak masalah jika bisa menahan serangan Jelanus. Jalan satu-satunya menggunakan Akamichi di waktu yang tepat. Fokus dalam pertempuran dengan kekuatan komputasi, Diablo mengindikasi kekuatan Jelanus. Dengan itu, amarah Jelanus bergejolak. Dasar kau sialan. Biasanya, iblis bukan ancaman bagi serangga. Namun, Diablo benar-benar merepotkan. Dia sangat gigih dan kuat. Dalam pertempuran seperti ini, Diablo sempat tertawa dengan berkata, "Aja serangga, apa kau sudah lelah?" Diablo terus memberi kata-kata semangat untuk Jelanus. Jelanus benar-benar dibuat jengkel Diablo. Jelanus berpikir, "Aku tidak akan menggunakan kekuatan besar untuk melawan orang seperti Diablo." Karena Jelanus yakin dengan gaya pertarungan seperti ini, Diablo tidak akan bisa mengalahkanku. Dalam posisi yang nyaman, Diablo kagum dengan ketabahan iman Jelanus. Fokus dalam pertarungan, dengan mudah Diablo dapat mengatasi serangan Jelanus.
tidak ada kesempatan mengembalikan keadaan bagi Jelanus. Diablo berusaha memprovokasi Jelanus agar Jelanus mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Namun ketabahan iman Jelanus sangat kuat. Dia tidak menyimpang dari jalannya. Keteguhan Jelanus yang tidak akan menggunakan kekuatan terbesarnya membuat Diablo semakin jengkel. Mengingat pengalaman masa lalu, Diablo pernah dihancurkan beberapa kali oleh serangga. Bagi Diablo, jalan satu-satunya keluar adalah memancingnya secara paksa dan mempertahankan status quo. Itu jalan terbaik jika berhasil, dan itu bunuh diri jika gagal. Tapi Diablo tidak khawatir jika harus kalah dengan Jelanus, karena masih ada Benimaru yang menunggu giliran. Sebenarnya Diablo bisa mengalahkan Jelanus dengan pertempuran habis-habisan. Tapi jika pertempuran dipindah keluar labirin, itu akan menimbulkan banyak korban. Dan jika di dalam labirin pasti akan runtuh. Jika itu terjadi, Rimuru sama pasti akan sedih jika pulang nanti. Diablo benar-benar tidak berdaya tanpa perintah dari tuannya Rimuru. Kesetiaan yang terikat membuat Diablo menghadapi dua serangan sekaligus. Serangan bertubi-tubi dari Jelanus dan serangan tuannya takut bersedih. Dan aku tidak akan mengizinkan apapun itu yang terjadi. Itulah pikiran Diablo dalam pertarungan sesengit ini. Diablo juga tahu jelas tuan Jelanus, Jagion, dan Apito. Jika aku kalah, mereka akan habis. Tapi ini juga masalah jika aku harus melindungi mereka berdua. Jelanus mulai memancing emosi Diablo dengan mencibirnya. Kau makhluk kecil sama seperti tuanmu yang hanya bisa berubah menjadi lendir. Bagi Diablo, kata-kata lain tidak akan pernah mengguncang Diablo ataupun mengganggunya. Tetapi tidak dengan yang satu ini. Lendir, kata-kata terlarang yang paling sakral dalam sejarah. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.